DMF MIPA atau Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA merupakan lembaga legislatif yang ada di tingkat fakultas. DMF MIPA lainnya di sebuah negara adanya DPR dan juga presiden. Nah, DMF MIPA di sini layaknya sebuah DPR di mana mempunyai fungsi legislasi dan juga fungsi pengawasan orma-orma yang ada di MIPA. OPM MIPA atau organisasi pemerintahan mahasiswa di sini terbagi ada dua lembaga. Yang pertama adalah lembaga eksekutif yang diwakili teman-teman dari badan eksekutif mahasiswa dan juga teman-teman pimpinan mahasiswa di tingkat jurusan. Sedangkan di legislatif dan yudikatif di sini diwakili oleh Dewan Mahasiswa Fakultas untuk tingkat ranah fakultas. Di tahun 2021 ini, di bawah kepemimpinan saya, Anies Hizudin Syakir sebagai Ketua Umum DMF MIPA 2021, saya membawa visi mewujudkan DMF MIPA yang gelora, gerakan legislatif yang optimis, representatif, aktif, serta aspiratif. Tentunya teman-teman di sini untuk melaksanakan visi saya perlu beberapa misi tentunya untuk mendukung visi saya agar terwujud. Visi saya yang pertama di sini adalah melaksanakan fungsi legislatif secara efektif dan efisien. Visi saya yang kedua di sini melaksanakan fungsi pengawasan dan koordinasi yang berkelanjutan terhadap ormawa yang ada di FMIPA. Visi saya yang ketiga di sini teman-teman menjadi wadah dan penyambung aspirasi mahasiswa FMIPA kepada pihak yang terkait sesuai dengan kebutuhan. Visi saya yang keempat di sini membangun jaringan lembaga dengan berpartisipasi dalam kegiatan baik internal maupun eksternal yang ada di FMIPA. Visi saya yang kelima teman-teman di sini tentunya menciptakan produk hukum untuk menunjang mahasiswa FMIPA yang unggul, kreatif dan inovatif sesuai dengan fungsi legislatif dari DMF MIPA 2021. Untuk menunjang tugas ya teman-teman di DMF MIPA kepengurusan 2021 di sini memiliki 3 komponen penting. Yang pertama ada BPH, Badan Pengurus Harian, komisi-komisi dan juga biro-biro. Untuk komisi-komisi yang ada di DMF MIPA di sini kita memiliki ada 4 komisi. Yang pertama ada Komisi Organisasi dan Pemerintahan dengan tupoksi untuk konsolidasi internal DMF MIPA dan juga internal dari OPM yang ada di FMIPA. Terus yang kedua di sini teman-teman ada Komisi Konstitusi dan Hukum, tentunya sesuai dengan namanya di sini memiliki tupoksi untuk membuat perundang-undangan dan mengatur seluruh tatanan yang ada di OPM FMIPA 2021. Yang ketiga teman-teman di sini ada Komisi Audit dan Administrasi, sesuai dengan namanya memiliki tupoksi untuk mengaudit dan mengurusi berbagai masalah administrasian OPM FMIPA 2021. Dan yang keempat yang terakhir tentunya kita sebagai perwakilan dari tiap jurusan, perwakilan dari mahasiswa tentunya harus ada satu komisi aspirasi dan vokasi untuk mewadahi seluruh aspirasi yang dimiliki oleh mahasiswa FMIPA. FMIPA 2021 selain kita memang berbagai macam tupoksi kita sebagai fungsi legislatif dengan membuat undang-undang dan tata aturan yang untuk diberlakukan untuk teman-teman OPM FMIPA, tentunya kita di sini juga memiliki program kerja unggulan. Program kerja unggulan kita untuk di tahun 2021 ini merupakan sekolah legislatif. Sekolah legislatif di sini untuk membahas dan untuk mencerdaskan teman-teman tentunya terkait dengan kelegislatifan, ilmu legislatif dengan mendatangkan narasumber yang kompeten tentunya dari orang-orang perwakilan dari rakyat sendiri atau orang-orang dari DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan saya Haidar Arsyad selaku Presiden Mahasiswa FMIPA UM. BEMFA sendiri merupakan badan eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas yang mempunyai peran untuk melaksanakan program kerja dan juga menjadi fasilitator dalam menampung bakat, minat, serta prestasi dari Sivitas Akademia FMIPA UM. Di BEMFA MIPA UM sendiri terdapat 7 kementerian dan 3 biro. Yang pertama adalah Biro Administrasi yang dipimpin oleh Saudari Corina. Yang kedua adalah Biro Keuangan yang dipimpin oleh Saudari Adinda Salsa. Yang ketiga adalah Biro Media dan Publikasi yang dipimpin oleh Saudara Holifah. Yang keempat ada Kementerian Pendidikan yang dipimpin oleh Saudara Hikmah Santi Agustin. Yang kelima adalah Kementerian PPSDM yang dipimpin oleh Saudara Vivi. Yang keenam ada Kementerian Dalugri yang dipimpin oleh Anissa Elki. Yang ketujuh adalah Kementerian Sosling yang dipimpin oleh Saudara Solahuddin. Yang ke-8 adalah Kementerian Ristek dan Teknologi dipimpin oleh Saudara Zulfikri. Dan yang ke-9 adalah Kementerian Seniora yang dipimpin Saudara Firly. Dan yang terakhir adalah Kementerian Advokesma yang dipimpin oleh Saudari Alfiani. Adapun kita juga memiliki 6 subdivisi. Yang pertama ASWA, GSC, yang ketiga FS2T, yang keempat adalah
SE, yang kelima adalah Karisma dan Komipa. Adapun program kerja dalam BEMFA sendiri ada banyak sekali. Yang pertama adalah training organization, yang kedua adalah intense, yang ketiga adalah green action, yang keempat adalah seminar teknologi internasional, MIPA Spekta Show, dan masih banyak lagi. Untuk lebih lengkapnya bisa kunjungi IG BEM FMIPA_UM. Terima kasih. Halo semuanya, saya Ahmad Nurul Ihsan Mutakin selaku Ketua HMJ Fisika Nuklear 2021. HMJ Fisika Nuklear merupakan lembaga eksekutif yang berada di tingkat jurusan fisika sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan. Visi HMJ Fisika adalah mewujudkan HMJ Fisika yang sebagai himpunan yang aktif, kreatif, sistematis, dan evaluatif, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Misi HMJ Fisika: 1. Mengembangkan sistem kerja HMJ Fisika yang berkualitas berkuantitas. 2. Mengoptimalkan kinerja HMJ Fisika dengan menerapkan budaya aktif, kreatif, sistematis, dan evaluatif. 3. Mempererat relasi baik pihak jurusan, fakultas, universitas, maupun pihak luar. 4. Responsif terhadap aspirasi mahasiswa jurusan fisika. Dalam HMJ Fisika terdapat pengurus harian. Saya sendiri sebagai Ketua Umum, Amira Setiani sebagai Wakil Ketua Umum, Nur Aini Mujiyati sebagai Sekretaris Umum, Johar Sanah sebagai Bendahara Umum. Selain itu terdapat 4 bidang. Bidang yang pertama penelaran diketuai oleh Rizky Bagus Cahyono. Yang kedua ada bidang kesejahteraan diketuai oleh Andrea Fathur Rahman. Yang ketiga ada bidang bakat dan minat diketuai oleh Fiona Putri Parama Malisa. Dan yang terakhir ada bidang pengabdian masyarakat diketuai oleh Natif Alvin Karisma. Di HMJ Fisika terdapat program kerja khas. Yang pertama Olimpiade Fisika Nasional. Yang kedua ada nukleon mengajar dan oscilasi. Yang ketiga ada Archimedes, dan yang keempat ada lomba kewirausahaan. Selain itu, di HMJ Fisika juga terdapat subdivisi. Yang pertama subdivisi tim soal fisika, dan yang kedua ada rohis fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadjilatus Salsabila selaku Ketua Umum HMJ Kimia Oksigen 2021. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit mengenai HMJ Kimia Oksigen. HMJ Kimia merupakan lembaga eksekutif tertinggi yang ada di tingkat jurusan. HMJ Kimia Oksigen sendiri memiliki visi yaitu mewujudkan jurusan Kimia Universitas Negeri Malang yang bersinergi, kreatif, berorientasi, dan berkarakter dengan berasaskan tridharma perguruan tinggi. Adapun misinya yang pertama, bersinergi membangun solidaritas internal HMJ Kimia Oksigen yang progresif. Yang kedua, memperluas relasi dan meningkatkan jangkauan prestasi HMJ Kimia Universitas Negeri Malang hingga kancah nasional. Yang ketiga, mewadahi dan menyalurkan potensi, aspirasi, serta kreativitas warga kimia di berbagai bidang. Dan yang keempat, meningkatkan kontribusi nyata HMJ Kimia kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi dari tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pengurus harian yang ada di HMJ Kimia. Dengan saya sendiri, Fadjilatus Salsabila sebagai Ketua Umum, Sofi Indriani sebagai Wakil Ketua Umum, Linda Nur Aziza sebagai Sekretaris Umum, dan Siti Nur Mufala sebagai Bendahara Umum. Saya juga dibantu oleh 4 ketua bidang. Yang pertama, bidang kesejahteraan diketuai oleh Zainal Abidin, bidang pengabdian masyarakat diketuai oleh Dea Fairiza Zahira, bidang penalaran diketuai oleh Muhammad Afif Atala, dan bidang bakat dan minat diketuai oleh Gali Chandra Nugraha. HMJ Kimia juga memiliki satu subdivisi yaitu Chemistry Islamic Study yang berada di bawah naungan bidang kesejahteraan. Adapun beberapa proker khas yang ada di HMJ Kimia, yang pertama Mahakarya, yang kedua ada National Chemistry Oxygen Competition, yang ketiga ada Seminar Peradaban Sains, dan yang keempat ada Kimia Beraksi. Ini cukup itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu organisasi mahasiswa yang berada di Fakultas MIPA, yaitu HMJ Matematika Vektor atau yang sering disapa Himatika Vektor.
Himatika Vektor merupakan lembaga eksekutif organisasi pemerintahan mahasiswa yang berada di tingkat jurusan. Himatika Vektor bertujuan untuk membentuk mahasiswa jurusan matematika yang berelasi, antusias, inovatif, dengan berpegang teguh pada tridharma perguruan tinggi, serta mewujudkan visi dan misi dari jurusan matematika. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pengurus harian Himatika Vektor 2021. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Rifki Atabari, selaku Ketua Umum Himatika Vektor 2021. Selanjutnya, ada Lutfia Fatin Febrianti, selaku Wakil Ketua Umum. Kemudian, ada Dewi Okviarini, selaku Sekretaris Umum. Dan yang terakhir, ada Aulia Hairunisa, selaku Bendahara Umum. Selain itu, Himatika Vektor 2021 memiliki 5 bidang, yang masing-masing bidangnya diketuai oleh satu ketua bidang. Yang pertama, ada Rici Daya Zulkarnain selaku Ketua Bidang Penalaran. Bidang penalaran sendiri mengoptimalkan kinerja pemikiran dan rasionalisasi. Program unggulannya yaitu OMVN atau Kompetisi Matematika Vektor Nasional. Yang kedua, ada Septian Ari Cahyo selaku Ketua Bidang Bakat dan Minat. Bidang Bakat dan Minat mengoptimalkan bakat dan minat mahasiswa berupa seni dan olahraga. Program kerja unggulannya yaitu Arlimpik atau sering disebut peringatan hari jadi jurusan matematika. Yang ketiga, ada Septiana Dwi Darmayanti selaku Ketua Bidang Kesejahteraan yang mengoptimalkan kualitas kesejahteraan mahasiswa baik berupa material maupun spiritual. Program kerjanya yaitu Format atau Forum Mathematics Vektor. Yang keempat, ada Faiz Mujadid selaku Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat. Bentuk pengembangan ini merupakan bentuk dari tridharma perguruan tinggi yaitu mengabdi kepada masyarakat. Program kerjanya yaitu Mahapraja atau Matematika Hambangun Praja. Yang terakhir ada Wahyuni Ilma Uliana selaku Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi yang bertujuan untuk pengembangan sosial media, YouTube, dan website dari Himatika Vektor, serta menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih dan saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru jurusan Matematika tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Alfa Musli selaku Ketua Umum HMJ Biologi Lebah Madu 2021. HMJ Biologi Lebah Madu merupakan lembaga eksekutif organisasi pemerintahan mahasiswa atau PM yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural fakultas di tingkat jurusan sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang keilmuan biologi. HMJ Biologi Lebah Madu bertujuan membentuk mahasiswa jurusan biologi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas cendekia, memiliki kesadaran berorganisasi dan kepemimpinan, memiliki integritas kepribadian dan kepedulian sosial, serta mewujudkan visi misi Universitas Negeri Malang. Struktur kepengurusan HMJ Biologi Lebah Madu 2021 dimulai dari pengurus harian yang terdiri dari Ketua Umum yang saya sendiri Muhammad Alfa Musli, Wakil Ketua Umum Oktavia Dwi Roshida, Sekretaris Umum Kartika Rahmawati, dan Bendahara Umum Nur Asifa. Selain itu, terdapat pula pengurus bidang yang mengetuai 4 bidang sebagai bentuk pola pengembangan organisasi HMJ Biologi Lebah Madu. 4 bidang tersebut diantaranya bidang penalaran yang diketuai oleh Nur Sofia dengan program kerja National Biology Competition atau BICAM dan Klinik PKM 2021. Selanjutnya, bidang pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Edo Gilang dengan program kerja Kuliah Tamu, Bitalk Webinar Series, dan Desa Sehat. Kemudian, bidang bakat dan minat yang diketuai oleh Dava Rizal dengan program kerja Fastcation, Thermology, dan Bination. Dan yang terakhir, bidang kesejahteraan yang diketuai oleh Rashid Rida dengan program kerja Seminar Laboratorium dan Keselamatan Kerja, Program Pengenalan Lingkungan Mahasiswa atau PPLM, dan Sarah Sehat. HMJ Biologi Lebah Madu 2021 juga memiliki 3 subdivisi yang berada di bawah naungan bidang-bidang, di antaranya Subdivisi Malang Ice Lapping atau MEL, Subdivisi Putra Konservasi Putri Lestari atau PKPL, dan Subdivisi Forum Kajian Keislaman Biologi atau FKKB. Demikian mengenai perkenalan Ormawa kami HMJ Biologi Lebah Madu 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Akila Rashid selaku Ketua Umum HMPB Teknologi K6 2021.
ingin memperkenalkan terkait HMP Bioteknologi Genom ini. Yang pertama ada visi dan misi. Visi kami mewujudkan HMPS Bioteknologi Genom sebagai organisasi yang memiliki keunggulan dan kesatuan yang tinggi serta menciptakan mahasiswa yang aktif berorientasi pada solusi dan tanggap di dalam dan di luar kampus. Untuk misi, yang pertama mampu menjadi wadah dan memfasilitasi bakat serta minat mahasiswa. Kedua, peningkatan kebersamaan seluruh mahasiswa program studi yang optimal, melaksanakan kegiatan mahasiswa aktif, inovatif dan produktif, mengembangkan prestasi bersama, dan mengembangkan kegiatan sosial terhadap masyarakat. Yang selanjutnya, perkenalan terkait pengurus harian. Yang pertama, Ketua Umum saya sendiri, Zidan Akila Rashid. Lalu Wakil Ketua Umum ada Afifah Nurul Triana, Sekretaris Umum Safira Maharani, Bendahara Umum Jiran Hanisa Fitri. Untuk bidang, kami memiliki 5 bidang. Yang pertama, bidang penalaran, Istiara Arini Aulia sebagai Kepala Bidang. Bidang pengabdian masyarakat, ada Maesa Surya Saputra Ramadan. Bidang kesejahteraan, Zarina Aufia Kamila. Bidang bakat dan minat, Muhimmatul Aliyah. Bidang kewirausahaan, Ilham Dwi Susilo Widiatmoko. Program kerja, kami memiliki 7 program kerja, yaitu seminar dan workshop bioteknologi poster competition, BKM Biotek Class, seminar beasiswa webinar kewirausahaan, Biotek Talk, sosialisasi COVID dan vaksin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Naufal Taufikur Rahman selaku Ketua Umum HMP IPA Omega. HMP IPA Omega merupakan badan eksekutif organisasi kemahasiswaan pada tingkat program studi pendidikan IPA yang bertujuan sebagai wadah untuk mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Visi dan misi HMP IPA Omega tahun ini yakni mewujudkan HMP IPA yang solid, solidaritas, loyalitas, inovatif, dan dinamis dengan berdasarkan ketuhanan dan tridharma perguruan tinggi. Tentunya didukung oleh beberapa misi, antara lain menjadikan mahasiswa pendidikan IPA yang berkarakter dengan berdasar ketuhanan dan tridharma perguruan tinggi, mengoptimalkan HMP IPA sebagai fasilitator dan mewadahi aspirasi mahasiswa pendidikan IPA, menumbuhkan solidaritas dan loyalitas dalam menjalin hubungan internal dan eksternal, serta membangun HMP IPA yang dinamis dengan program kerja yang kreatif dan inovatif. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Wakil Ketua Umum yakni Umi Laila Ramadan, Sekretaris Umum yakni Rifatul Hima, serta Bendahara Umum yakni Salma Salsabila. HMP IPA Omega memiliki 4 bidang. Yang pertama yakni penalaran dengan program kerja kompetisi IPA, lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional, serta PKM klinik. Bidang selanjutnya yakni kesejahteraan dengan program kerja Business Plan Competition dan SPICE. Bidang selanjutnya yakni pengabdian masyarakat dengan program kerja LKPPI, kuliah tamu, dan IPA mengajar. Bidang yang terakhir yakni bakat dan minat dengan program kerja Bombastis dan OSA, Omega Sport and Art. Sekian perkenalan Ormawa dari HMP IPA, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Noviansyah. Saya di sini sebagai Ketua Umum ASWA 2021. Di sini saya akan memaparkan apa itu ASWA. Visi ASWA adalah untuk belajar, mengembangkan, dan membuat suatu karya seni sebagai penyalur minat dan bakat mahasiswa FMIPA UM. Yang selanjutnya adalah misi ASWA. Yang pertama, mengembangkan bakat dan minat mahasiswa FMIPA UM dalam bidang seni dan kreasi. Yang kedua adalah menciptakan suasana harmonis antar anggota melalui sebuah karya. Yang ketiga adalah mengembangkan ide kreatif dan inovasi pada setiap divisinya. ASWA sendiri berarti Area Seni Warga MIPA yang bergerak pada bidang kesenian dan dinaungi oleh Menteri Seni dan Olahraga BEM FMIPA UM. Di sini kami mewadahi mahasiswa-mahasiswa FMIPA UM yang bergerak dan senang di bidang kesenian, terutama bidang seni rupa dan desain, seni musik, dan seni teater. Pada ASWA sendiri memiliki 3 bidang, yaitu seni rupa dan desain, seni teater, dan seni musik. Seni rupa dan desain diketuai oleh Kredito Aulia Ahsani, kemudian seni teater diketuai oleh Muhammad Ali Hidayatullah, dan seni musik diketuai oleh Eka Nurhayati. ASWA sendiri pada tahun ini memiliki 5 proker,
Yang pertama adalah proker dari bidang seni rupa dan desain, yaitu webinar kewirausahaan digital art. Kemudian yang kedua adalah coret-coret kreasi maba. Kemudian bidang teater memiliki program kerja podcast. Kemudian yang terakhir adalah bidang musik memiliki program kerja seperti lomba akustik tingkat nasional serta gigs atau konser ASWA 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila. Saya selaku Ketua Umum Komipa atau bisa disebut juga Komite Olahraga FMIPA. Komipa adalah subdivisi dari BEM FMIPA UM yang bergerak di bidang keolahragaan. Visi dari organisasi Komipa adalah organisasi yang solid, aktif, berprestasi di bidang keolahragaan dengan berlandaskan rasa kekeluargaan dan juga rasa kebersamaan. Misi dari organisasi Komipa adalah menjadikan mahasiswa FMIPA UM yang berprestasi di bidang keolahragaan serta sehat secara jasmani. Saya ditemani oleh Wakil Ketua Umum Komipa, Mahendra Yosi, dan Sekretaris Umum Komipa, Adelia Ningtyas, dan juga Bendahara Umum Komipa, Rosyada Salsabila. Adapun bidang-bidang dan juga ketua bidang di Komipa meliputi basket, futsal, voli, badminton, sepak bola, dance, informasi dan komunikasi atau infokom, dan juga sarana dan prasarana. Adapun program kerja atau proker-proker Komipa saat ini meliputi MFC atau MIPA Futsal Competition, ada DFC atau Dekan FMIPA Cup, dan juga yang ketiga ada Komipa Cup, dan yang terakhir ada Training Center. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sansan Nastutiningrum selaku Ketua Umum dari Science Entrepreneurship tahun 2021. Science Entrepreneurship merupakan subdivisi dari Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA yang bergerak di bidang kewirausahaan. Visi misi dari Science Entrepreneurship yaitu dalam menjalankan tugas saya sebagai Ketua Umum, saya dibantu oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Rizka Nurul Latifah sebagai Wakil Ketua Umum, kemudian ada Evi Lailatul Nadiroh sebagai Sekretaris Umum, dan yang terakhir ada Berlian Novita Raharja sebagai Bendahara Umum. Pada tahun ini, Science Entrepreneurship memiliki dua bidang. Yang pertama yaitu bidang penalaran, dan yang kedua ada bidang kesejahteraan. Di bidang penalaran terdapat tiga divisi, yaitu yang pertama ada divisi infokom, lalu yang kedua ada divisi keilmuan, dan yang terakhir ada divisi pendidikan kewirausahaan atau disingkat dengan PKWU. Kepala bidang penalaran saat ini dijabat oleh Cindy Wahyu Griselda. Kemudian untuk bidang kesejahteraan ada tiga divisi juga. Yang pertama ada divisi pengembangan dana dan usaha atau PDU, kemudian ada divisi sarana dan prasarana atau disingkat dengan Sarpras, lalu yang terakhir ada divisi saat ini Kabid Kesejahteraan dijabat oleh Sinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya, berkolaborasi, berprestasi. Seperti slogannya, Forum Studi Sains dan Teknologi ini berfokus pada karya tulis dan pengembangan SDM. Fungsi dari FS2T adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, mewadahi dan mengembangkan kegiatan penelitian dan teknologi, dan menjadi sumber informasi dan komunikasi. Tujuan dari FS2T adalah mengembangkan kerukunan, memelihara jiwa peneliti, dan mewujudkan generasi yang terampil, kritis, kreatif, dinamis, dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah struktur organisasi Forum Studi Sains dan Teknologi. Yang pertama ada saya sendiri sebagai Ketua Umum, kemudian ada Wakil,
kemudian ada sekretaris dan bendahara. Berikutnya ada bidang yang ada di Forum Studi Sains dan Teknologi serta program kerja yang ada di dalamnya. Yang pertama ada bidang pengembangan organisasi. Pada bidang ini program kerjanya ada sidang ADART, upgrading, kemudian gathering, serta ada FS2T podcast dan sidang akhir. Kemudian kita menuju ke pengembangan karya tulis. Untuk program kerjanya ada WOC, FDI, dan PKTI. Lalu bidang selanjutnya yaitu adalah Kesra. Dan untuk Kesra sendiri program kerjanya ada Satasila, FS2T Identity, dan Cakrawala. Dan yang terakhir ada bidang Humas, yaitu hubungan masyarakat. Untuk prokernya sendiri, yang pertama ada kunjungan ormawa, kunjungan industri, dan FRIC. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa langsung cek ke lini masa FS2T atau bisa langsung nih kunjungin Instagram kita di FS2T_FMIPA-UM. Kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan Subekti. Saya di sini Ketua Umum dari Kreativitas Islam FMIPA, Lembaga Dakwah Fakultas dan Subdivisi dari BEM FMIPA UM. Izinkan saya memperkenalkan terkait dengan Kreativitas Islam FMIPA atau Karisma. Karisma memiliki visi melahirkan generasi muslim ideologis, berkarakter pemimpin, dan berdaya membawa perubahan berlandaskan Islam kafah dalam lingkup FMIPA. Misi dari Karisma yaitu memperkuat dan memahamkan baik secara mafhum maupun amal terkait dengan Islam kafah dan lembaga melalui pembinaan taskif dan controlling secara intensif. Kemudian memetakan dan menempatkan setiap anggota dalam posisi yang tepat dan strategis sesuai dengan bakat dan kemampuan agar lahir kader yang loyal dan aktif dalam lembaga. Kemudian penempatan anggota sesuai dengan bakat dan minatnya juga untuk memajukan gerak Karisma dalam menebar opini, rekrutmen, dan memperluas ukhuwah dan kerjasama dengan lembaga lain. Kemudian mengopinikan Islam kafah dan lembaga yang dikaitkan dengan bidang MIPA secara intensif dan komprehensif agar Karisma dikenal secara luas oleh seluruh mahasiswa MIPA melalui media sosial. Karisma memiliki struktur yang antara lain saya sebagai Ketua Umum dari Karisma, dan kemudian ada rekan saya Ahmad Badawi Fatih Rinjani sebagai Sekretaris Umum, ada Ahmad Fahmi Fikriadin sebagai Bendahara Umum, kemudian ada Kepala Bidang Pembinaan Fatih Al-Haq An-Nasir Muhsin, ada Kepala Bidang Infokom Tegar Helambang, Kepala Bidang Humas Muhammad Zulkarnain, Kepala Bidang Penerjemahan Mala Oktavia. Program kerja dari Karisma antara lain yaitu kajian Islam awal senja, kemudian ada mentoring, kemudian ada kajian tahsin dan tilawatil Quran, kemudian ada program kerja lain yang bisa kalian simak di media sosial kami yaitu di @karismaum dan di @kemuslimahan_karisma. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karisma, Muslim, Scientist, Love, Islam. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anggreni Panjaitan, Ketua Umum Gemas Suara Cipta 5 atau GSC 5 yang merupakan subdivisi dari BEM FMIPA Universitas Negeri Malang di bawah naungan Kementerian Seni dan Olahraga yang bergerak dalam bidang seni musik khususnya paduan suara. Adapun visi keorganisasian adalah sebagai paduan suara mahasiswa yang berprestasi, unggul, kreatif, aktif, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan misi keorganisasian adalah sebagai berikut. Pengurus harian inti GSC 5 2021 terdiri dari Ketua Umum, yaitu saya sendiri, Wakil Ketua Umum Sharon Mahar Tanjung, Sekretaris Umum Aurasya Baningrum, dan Bendahara Umum Anissa Nuralivia. GSC 5 terdiri dari 4 bidang, yaitu bidang kepelatihan dengan Kepala Bidang Afina Afidotunisa, kreativitas dengan Kepala Bidang Yeni Audina, pengembangan organisasi dengan Kepala Bidang Prinka Yuniar, dan pengabdian dan kesejahteraan masyarakat dengan Kepala Bidang Elvira Rispa. Proker GSC 5 2021 terbagi atas dua, yaitu main proker dan side proker. Dengan main prokernya adalah latihan rutin, upgrading, bakti sosial,
Singing Competition, Sound Festival, dan Great Concert GSC 5. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.